Ya, tentu yang paling utama adalah kami juga berusaha mencari pesan-pesan apa yang tertuang dari buku-buku beliau. Jadi The Life Journey itu tentang apa, kenapa kita nggak harus takut dengan kematian, bagaimana melihat kematian itu sebagai partner, mitra, bukan lawan dari hidup, sehingga orang-orang takut. Jadi kita bisa membayangkan buku luar biasa, mahakarya itu dinikmati orang banyak. Ini penulisnya yang paling tahu maksud utama atau pesan utama dari buku itu yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Berdamai dengan kematian. Pertama kali mendengar kematian saja saya ini ngeri, apalagi berdamai dengan kematian ini. Tapi kalau kita udah baca bukunya pasti akan ngerti lah bagaimana itu berdamai dengan kematian itu yang dimaksud oleh Prof. Komarudin Hidayat. Pak Komarudin Hidayat, kadang-kadang kita berpikir misalkan organ tubuh itu kan ada umurnya juga berarti Pak, akan suatu saat akan habis juga masa pakainya. Ada beberapa dari kita yang katakan pakai penghitam rambut, anti kerutan. Bapak punya komentar soal itu terkait dengan buku yang Bapak tulis itu? Bagi saya, silahkanlah orang menikmati kehidupan kalau itu membahagiakan dirinya, tidak mengganggu orang lain, sah-sah saja. Baik, itu tidak semacam mengingkari bahwa kita akan terlihat tua, tidak masalah ya? Iya, itu bagian dari merayakan kehidupan kok. Ketika kita merayakan kehidupan kan perlu ada ornamen. Tidak masalah. Iya. Di rumah ada pesta-pesta ada ornamen-ornamen kan. Hidup itu kan pesta, festival. Harus kita rayakan. Bagaimana melihat kematian itu hanya pendamping dari kehidupan, bukan lawannya? Karena kita biasanya hidup mati, hitam putih, naik turun, begitu Pak. Mati itu tidak ada sebenarnya. Hidup itu kan garis kontinu. Yang ada itu kan sekat-sekat perpindahan lorong-lorong waktu. Tapi waktu kan tidak terputus saja. Nah, saya tidak melihat ada kematian. Kalau kita mikir mati, justru kita menyadari hidup. Dan apakah kematian itu berarti akhir segala? Tidak. Hidup ini bermakna kan akan ada batasnya, dan hidup itu bermakna kan ada life after life. Kalau saja tidak ada kelanjutan, ya untuk apa kita berjuang? Kalau mati tutup buku, nggak ada pengadilan, nggak ada akuntabilitas, ya untuk apa kita berjuang? Basis moral pun jadi rapuh sekali. Bapak meyakini betul ada kehidupan setelah mati, sehingga kita harus mempersiapkannya dengan baik. Iya, penuh kalkulasi. Kira-kira Pak, ada orang yang menganggap ini konsepnya sama tidak dengan psikologi kematiannya, ada di mana orang yang berusaha bunuh diri mungkin karena sakit, berarti kan dia berharap setelah mati sakitnya, hidupnya lebih baik, sakitnya mungkin tidak sesakit sekarang begitu. Itu kok tidak berbeda dengan maksud saya ada persamaannya dengan konsep Bapak, mati itu jangan ditakuti gitu. Ya, tapi beda. Saya keyakinan agama beda. Itu orang putus asa. Dan itu melawan kasih Tuhan. Yang berikutnya lagi dari keyakinan saya dan hasil survei orang-orang yang pernah mati suri, orang bunuh diri itu perjalanan ruhnya sengsara. Karena dia dengan kemarahan, dia marah kepada kehidupan. Padahal hidup ini apapun yang terjadi ini bagian dari pendewasaan. Kalau kita sakit, kalau kita terima dengan baik, itu pun bagian dari menempa diamond of life. Diamond itu kan ditempa panas berapa derajat kan, sehingga kuat dan tertempa. Nah, roh ini kalau ingin kuat, salah satunya ya berani dengan ditempa problem tanpa harus kehilangan misi hidup. Selama-lamanya orang sakit berapa lama sih? Hidup ini ya, ibarat satu titik ya. Kalau satu garis ya, itu kan hilang kan, ditelan garis yang nggak terbatas kan, titik ini kan sedikit sekali. Nah, makanya mari kita rayakan, kita maknai, tidak boleh putus asa. Itu kenapa Tuhan juga mengatakan dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat-Ku ya Pak ya. Iya, jauh lebih luas, lebih panjang. Ruang dan waktu yang disediakan itu jauh lebih luas. Baik, buku Bapak yang terbaru adalah Life's Journey. Mohon Bapak berkenan menyarikan sedikit Life's Journey seperti apa yang Bapak ingin sampaikan di buku yang terbaru ini Pak. Satu, bahwa orang itu kalau hidup yang baguslah punya peta, punya roadmap. Apa yang terjadi kalau orang hidup jalan, ini kan jalan,
tidak punya peta kan kacau. Nggak kemana-mana ya Pak ya, muter-muter nggak jelas. Nggak gitu ya. jelas kan. Dan kedua, kalau kita jalan itu kan kita harus nyadari aset potensi modal kita. Ibarat bannya sudah tipis atau belum, bensinnya, remnya, AC-nya, kan kita harus tahu sehingga kita bisa ngukur berapa jauh, berapa tinggi terbangnya, kalau menyelam berapa dalam, kita harus tahu. Yang berikutnya lagi cari teman-teman yang cocok. Kalau Anda bepergian, fasilitasnya baik, temannya baik, kan asik. Bapak ini menyarankan banyak orang untuk pilih-pilih teman berarti? Oh iya, Jangan berteman dengan semua orang? oh iya. Anda pergi coba kalau temannya nggak cocok, habis kebahagiaan yang ada. Anda pernah rekreasi belum di tengah jalan tenggang? Iya. Harapan, persiapan yang tadinya dibayangkan, kegembiraan musnah kan? Iya Pak. Terasa lama gitu Pak, nggak sampai-sampai? Iya, hilang. Makanya keluarga, teman, kawan itu penting. Harus selektif. Dipilih yang selektif. Long term dan short term mana yang lebih penting untuk planning life journey ya Pak? Saya memikir itu selalu hari ini. Hari ini. Tapi kan tidak berarti kita kehilangan fisik. Here and now. Nikmatilah hidup itu sekarang dan di sini. Baik. Sebab kalau kita perlu mikir di sana, hilang yang di sini. Tapi yang di sini nikmatin, rayakan gitu. Saat ini, sekarang juga ya Pak ya? Tapi tidak berarti kehilangan kerangka. Baik. Keyakinan keabadian juga. Pak Komarudin Hidayat, pertanyaan terakhir Pak. Kira-kira apa yang bisa menginspirasi masyarakat banyak dari buku Life Journey? Saya boleh pinjam ya Pak ya? Supaya jelas dari buku ini, kira-kira apa yang bisa diambil inspirasi oleh masyarakat utamanya di Jawa Tengah? Kita sama-sama punya modal itu 24 jam sehari. Tapi apa yang akan kita gunakan dengan 24 itu bisa beda-beda. Kedua, terlalu banyak hidup ini yang bisa dikeluhkan, dicaci maki. Tapi tidak kalah banyaknya kalau kita mau syukuri dan rayakan. Baik. Itu tinggal pilih aja, pikiran kita pilih yang mana. Life is choice. Baik. Itu pilihan. Hidup itu. Terserah kita ya Pak. Baik, Bapak Komarudin Hidayat, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Terima kasih Pak sudah bersedia bersama kami. Semoga Anda terinspirasi di program Saksi Satu Kamera Sejuta Inspirasi. Everybody's watching you now. Everybody waits for you now. Kesuksesan itu akan mengikuti kalau kita berbuat yang terbaik dan memberikan yang terbaik, berkarya yang terbaik. Nanti kesuksesan dan materi akan mengikuti kita di belakang. Karena orang spesial itu nggak banyak, dan keberuntungan itu tidak datang pada semua orang. Orang spesial tidak selalu beruntung. Dengan doa mungkin kalian juga insya Allah akan berdoa juga. Good morning, girls. Where is Hannah? Maaf, Miss. Speak English, Hannah. I'm sorry. Remember, when you are late, please say I'm sorry to your teacher. Hey, my little honeybee, honeybee, you're far away, that's hurting me, hurting me. I miss you, darling, far away. You won't sweet smell this summer day. Ya, acara Anda ini kan anomali pers sebenarnya. Karena setahu saya pers ini terutama 20 tahun terakhir ini tidak
hampir tidak pernah berpikir apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh manusia, oleh masyarakat, oleh bangsa. Nah, acara Anda ini memikirkan itu. Yang umumnya pers dengan kapitalisasi informasi dan macam-macam itu yang dipikirkan adalah apa yang laku dan menguntungkan bagi industrinya. Tapi mereka tidak terlalu ingat bahwa ada yang berbeda yang diperlukan oleh manusia, baik dalam konteks kemanusiaan, kebudayaan, kenegaraan, politik, keagamaan, kan ada berbagai konteks. Sehingga itu tercermin dari pilihan-pilihan apa yang akan di covernya, sistem rubrikasinya kan tercermin beda sekali dengan zaman tahun 70-an, 80-an. Nah, acara Anda ini seperti oase yang masih Anda menemukan manusia dan manusia menemukan dirinya di dalam acara Anda. Kan selama ini manusia itu tidak diingat, yang diingat itu caleg, artis, selebritis, menteri, presiden, itulah. Tapi tidak dengan titik berat kemanusiaan, titik berat rohani, titik berat kebudayaan, kan tidak ada. Ya mudah-mudahan Anda bisa bertahan, karena ini sebenarnya pelanggaran serius terhadap ideologi pers yang sekarang berlangsung. Anda kan tidak berpedoman pada bad news is good news. Ya. Anda kan mencari apa yang kira-kira dibutuhkan beneran oleh pikiran dan hatinya manusia. Dan itu tidak difikirkan oleh kapitalisme. Kapitalisme memikirkan saya laba yang bagaimana, saya laba dari mana, saya dapat. Nah, maka mereka menyangka-nyangka terhadap kehidupan, menyangka terhadap ini, tokoh itu, kejadian ini, mereka sangka ini payu, ini gak payu, ini marketable, ini tidak marketable. Ada yang benar, banyak yang salah juga. Saya tidak termasuk ada di dalam dunia pers, tidak ada dalam dunia publikasi, sudah 20-an tahun. Ya ada sekali-sekali lah, 1% dari kegiatan saya lah. Dan alhamdulillah saya marketable kok saya. Bahkan tanpa saya ingin memasarkan diri, dan saya tidak mau memasarkan diri, dan saya bukan ingin laku hidup ini gitu loh. Seandainya saya ini laku, saya tidak mau berjalan karena saya mau laku atau karena saya laku, tidak mau saya. Saya berjalan karena seperti Anda, karena ada yang memanggil saya dari hati manusia, ada yang memanggil saya dari pikiran manusia, terus mereka membentuk satu formulasi pertemuan atau acara atau pemanggungan atau apapun. Mudah-mudahan satu kamera apa mas? Sejuta inspirasi. Sejuta inspirasi. Sebenarnya inspirasi sejuta tidak cukup, semuanya harus kita terbatas.